Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bapak Ibu, pagi ini akan kita bahas enteng-entengan kemauan ya tentang buah-buahan dan sayur di dalam Al-Quran. Jadi memang tidak ada yang tidak kebetulan. Artinya Gusti Allah itu menciptakan untuk manusia itu pasti ada manfaatnya, ada maksud dan tujuannya. Sebelum membahas apa saja buah dan sayur dalam Al-Quran, kita akan membahas sedikit secara umum tentang makanan. Dari buku panduan praktek muslim yang saya dapatkan waktu ibadah, ini dapatnya waktu haji apa umrah. Ini ada disarikan tentang makanan. Dalam Islam makanan halal itu sangat penting karena menjadi pintu awal diterimanya doa dan keberkahan dalam harta dan keluarga. Ini prinsip ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan makanan yang sampai pada kita yang kita konsumsi itu adalah sumbernya halal, diperoleh secara halal, pengolahannya halal, sampai menjadi keutamaan dalam hal dikabulkannya doa dan keberkahan dalam harta dan keluarga. Prinsip tentang makanan, hukum dasar semua makanan dan minuman itu adalah mubah Bapak Ibu. Mubah dan halal kecuali yang diharamkan dan membahayakan bagi kesehatan. Dan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak banyak Bapak Ibu. Artinya sama dengan orang yang sehat, orang yang sakit kemudian diwanti-wanti. Bapak Ibu tidak boleh hari ini itu ya, ini itu ya. Jadi kita itu sering beranggapan negatif kan. Lah ini kawal ya, terus yang oleh ngomong. Padahal yang disebutkan itu adalah sebagian sedikit dari yang lainnya yang mubah atau boleh. Nah yang tidak parah yang diharamkan dan membahayakan kesehatan serta anggota tubuh manusia dan agamanya, ya, itu sedikit, ya, artinya kecuali yang diharamkan. Nah, Bapak Ibu dalam Al-Baqarah ayat 29 itu yang artinya adalah dan dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi itu untuk kamu. Artinya semua boleh, semua diciptakan untuk manusia kecuali yang disebutkan tidak boleh atau haram. Nah, kita membahas lebih dalam tentang tanaman dan buah-buahan. Semua tumbuhan yang ditanam oleh manusia
kita bersyukur ya di Indonesia itu apa saja ada ya. Bapak Ibu ingat lagunya Gus Plus sama Bapak Ibu? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Beda dengan misalkan negara yang lain yang mungkin yang subtropis atau yang punya 4 musim, yang barangkali kalau panas ekstrim, kalau misalkan salju juga dinginnya ekstrim kan? Jadi ada beberapa atau keterbatasan tumbuhan yang bisa tumbuh di daerah mereka, termasuk di daerah kutub yang hanya beberapa saja. Jadi kalau daerah tropis ini surganya tanaman, surganya tumbuhan, ya karena hampir sepanjang tahun ada sinar matahari yang memungkinkan untuk fotosintesis atau semua tumbuhan bisa berkembang dengan baik. Dan ada 6 bulan atau 6 bulan lebih Bapak Ibu sekarang kalau cuaca ekstrim itu ada hujan, artinya air hujan itu sangat bagus untuk menumbuhkan biji-bijian yang ada di dalam tanah. Artinya di daerah tropis yang daerah khatulistiwa dan itu surganya bagi penduduknya karena hampir semua tanaman, buah-buahan, sayur itu tumbuh dengan baik. Nah, kita akan membahas beberapa tanaman buah-buahan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama yang sangat bagus itu adalah kurma, Bapak Ibu. Dan kurma itu disebutkan di Quran surat An-Naml ayat 67 dan di Quran surat Maryam 25-26. Nah, manfaat kurma apa Bapak Ibu? Kurma menyebabkan manis ya Bapak Ibu ya. Manis sumber dari energi, tetapi karena seratnya itu adalah serat yang tidak dicerna dengan mudah, bukan seperti gula yang begitu masuk ke dalam tubuh langsung 100% diserap dan menjadi glukosa, siap untuk jadi energi. Tetapi kurma ini kaya akan serat, jadi di metabolisme lebih lama dalam tubuh. Nah, apa keuntungannya Bapak Ibu? Kalau seratnya ini lebih lama biar berada dalam pencernaan atau lebih membutuhkan waktu yang lama, jadi konsentrasi glukosa itu tidak langsung melonjak. Ini yang beda dengan kalau kita mengkonsumsi misalkan sirup, ya. Apalagi nanti kalau takjil Bapak Ibu ya, itu ada istilah berbukalah dengan yang manis itu ya ada benernya ya ada yang menyesatkannya. Artinya yang manis itu tidak berbasis gula, glukosa, ya yang langsung diserap cepat atau gula sederhana. Gula sederhana itu ya gula putih, gula batuan, atau yang itu diserap dalam waktu yang cepat. Termasuk di dalamnya adalah karbohidrat yang karbohidratnya sederhana, tidak kompleks. Karbohidrat yang sederhana tidak kompleks itu ya bangsanya tepung. Nah, termasuk di dalamnya adalah bahan glukosa itu adalah sirup Bapak Ibu ya. Itu ada karena begitu diserap dalam tubuh konsentrasi glukosa akan tinggi sangat cepat, itu yang menyebabkan lemes. Ya, kenapa lemes? Karena tubuh perlu waktu untuk memproses glukosa yang tinggi dalam tubuh dengan mengeluarkan insulin. Insulin yang cepat diproduksi dalam tubuh segera memetabolisme glukosa untuk masuk ke dalam sel, sehingga di dalam sel cadangan energi sangat tinggi. Kalau tidak dipakai segera untuk aktivitas, artinya tidak kaki-kaki pergi ke masjid dan tarawih, keburu glukosanya tinggi dalam tubuh, keburu keduluan malesnya, karena glukosa yang tinggi, energi yang tinggi begitu mengendap tidak dipakai, itu kemudian tubuh akan malas. Kita kembali ke kurma, kaya akan serat, jadi manis tapi kaya akan serat, ya karena glukosanya kompleks, glukosanya tidak sederhana, sehingga tidak menimbulkan rasa kantuk. Kemudian yang lain adalah karena siang hari kita minumnya sedikit Bapak Ibu berkurang, maka minuman yang tidak kita kompensasi pada waktu malam hari, artinya jumlah minuman yang tidak sesuai dengan kebutuhan kira-kira 1,5 liter atau sama dengan 6-18 ya. Kalau satu gelasnya 200 kali 6 berarti 1,5 liter. Tapi kalau 220 bisa mencapai 2 liter. Itu cukup ideal Bapak Ibu, 6-8 gelas untuk mengganti kebutuhan cairan yang dibutuhkan untuk 24 jam
kebutuhannya, paling tidak seratnya kan. Seratnya diperoleh dari mana? Dari sayur, dan salah satu sumbernya adalah dari kurma ini. Nah, karena kaya akan serat Bapak Ibu, minuman yang tidak bisa terkompensasi jumlahnya di siang hari, yang tidak bisa malam harinya untuk muncul 6-8 gelas, ini bisa kita kurangi risiko untuk sembelitnya dengan kurma. Nah, sunahnya kan ganjil Bapak Ibu. Sunahnya kan ganjil ya Bapak Ibu, 1 atau 3 dan seterusnya kelibatan ganjil. Nah, serat yang tinggi ini membantu untuk mengatasi sembelit Bapak Ibu, dan di dalamnya tinggi antioksidan. Nah, antioksidan itu apa Bapak Ibu? Komponen yang berjuang melawan oksidasi. Oksidasi itu dari mana? Bisa dari siang hari, misalkan kita kena paparan asap kendaraan, gitu ya. Kemudian paparan dari ultraviolet yang terlalu panas di atas jam 12, gitu ya. Termasuk zat-zat yang diperoleh dari bahan-bahan kimia itu tinggi oksidannya. Oksidan yang tinggi dalam tubuh itu harus diperangi oleh antioksidan. Nah, salah satunya dari kurma ini Bapak Ibu, itu antioksidan ya. Kemudian menjaga kesehatan jantung dan sumber energi yang cepat di dalam kurma. Jadi tidak bisa dibantah Bapak Ibu ya, di kurma itu memang sunahnya kadang lagi selalu ada manfaat yang lebih. Kita konsumsi di samping kita mencontoh dari sunnah juga secara kesehatan bermanfaat sekali. Itu yang pertama kurma. Dan alhamdulillah pemerintah Saudi memberi berapa Bapak Ibu untuk Indonesia? Kunjungan ekonomi ini berapa ton? Itu kan? 10 ya Pak? 10 ton. 10 ton itu sama dengan 10 pinter Pak? Berapa kilogram? 10.000 kilo. Itu didistribusikan ke masjid-masjid, pesantren-pesantren, kata ya Bapak Ibu, madrasah-madrasah. Mudah-mudahan kita semua biarnya makin kebagian. Amin. Kemudian yang kedua, zaitun. Zaitun ini Bapak Ibu Masya Allah, penelitiannya banyak dan hampir 100% semua setuju. Manfaatnya adalah lemak sehat. Bahkan Bapak Ibu, kalau kolesterolnya tinggi, itu kalau tidak bisa minum obat, zaitun ini ternyata lemak bagus, lemak jahat yang akan mengikat kolesterol yang jelek. Loh, lemak kok dikai lemak gitu ya. Tapi ini lemak baik. Jadi lemak baik itu bisa mengikat lemak jahat, kolesterol, trigliserida ya, LDL dalam tubuh, untuk dia lebih membuat lebih jumlahnya lebih turun ya. Bagaimana cara minumnya? Cukup 1 sendok atau 2 sendok saat rembun sehari. Nah, jadi itu malam bekerja untuk memperbaiki, untuk bersih-bersih lemak. Karena lemak sehat ini bersih-bersih lemak yang jahat. Nah, oleh karena itu, karena lemak jahatnya dibersihkan, maka baik untuk jantung, baik untuk pembuluh darah, termasuk untuk kesehatan otak. Nah, zaitun ini Bapak Ibu di dalam Al-Quran juga dikatakan untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi lansia itu sok-sok kan males dahar ya Bapak Ibu ya. Wis daharnya kalau senang juga gak bisa banyak, sok-sok juga kadang udah dibari senang di kamar bosen. Juga nafsu makannya juga gak banyak, karena salah satu fungsi indera untuk pembawanya tidak seperti orang muda ya. Jadi masih di goreng ya apa caranya, dimasak ya apa caranya, ambune enak kayak sedap, penampilannya bagus, sok-sok lansia itu juga ngambilnya gak banyak. Nah, zaitun ini bisa membantu untuk meningkatkan nafsu makan Bapak Ibu. Zaitun disebutkan 2 kali di Quran surat An-Nahl ayat 11 dan Al-Mu'minun ayat 20. Ketika anggur Bapak Ibu, loh kok iso anggur gak ngarai mabuk, kan sumbernya dari minuman keras itu anggur. Ya kalau fermentasi dengan alkohol yang tinggi memang memabukkan Bapak Ibu. Tapi ini anggur yang mana? Anggur yang barangkali yang segar Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu dahar anggur, mohon untuk bijinya diklepes ya Bapak Ibu ya. Bijinya dipamah. Karena di dalam biji anggur itu ada resveratrol. Ternyata itu beberapa obat dari penarik kolesterol itu sumbernya dari bijinya anggur.
Maka habis dipamah, habis kulitnya dicuci, karena pengawetnya pasti banyak anggur Bapak Ibu ya, apalagi yang impor ya. Maka dicucinya sama air hangat, dibaringi direndam sama garam, terus dibilas lagi. Maka itu dahannya dipamah sak isinya ya, nanti dibuang sak biji-bijinya sama sak kulit ya, tapi kandungannya sudah masuk ke dalam. Itu anggur Bapak Ibu. Anggur hampir semua yang kita ulas di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu, sayur dan buah yang warnanya jreng itu sangat tinggi antioksidan. Salah satunya adalah anggur Bapak Ibu, antioksidannya tinggi. Dan meningkatkan daya tahan tubuh termasuk untuk kulit Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, delima. Delima Bapak Ibu. Delima ini Bapak Ibu ya, penelitian yang terbaru, delima ini sangat kaya untuk zat mencegah kepingunan, termasuk pasca stroke. Jadi kalau habis stroke udah mulai pikun, ngaten ya, delima. Nah kayak kalau zaman dulu itu kan delima untuk selamatan 7 bulanan ibu hamil ya Bapak Ibu ya. Ternyata delima ini kaya sekali vitamin C dan antioksidan. Dan orang Barat itu mulai mencari delima Bapak Ibu, yang ternyata delima itu sangat banyak di Arab Saudi ya Bapak Ibu ya, di Taif itu penghasil delima. Taif itu ibaratnya batunya Mekah. Jadi sumber dari, karena dataran tinggi, di situ banyak sayur dan buah, terutama yang terkenal adalah delima merah. Dan delima merah itu orang Barat itu sangat mencari karena kandungannya sangat tinggi untuk obat-obat untuk stimulasi otak. Jadi ibaratkan nyambungkan dari otak yang sudah sel-sel otak yang putus, itu salah satu delima. Dan kalau sudah diekstrak dijual mahal sekali. Jadi obat-obat stimulan untuk otak, vitamin otak itu mahal Bapak Ibu. Ternyata salah satu dari delima, dari buah delima. Kemudian yang kelima, delima disebutkan 2 kali dalam Al-Quran Bapak Ibu, di Quran surat Al-Rahman ayat 68 dan Al-An'am ayat 99. Kemudian yang kelima adalah tin, wattini wa zaitun. Kenapa disebutkan untuk sumpahnya wattini demi buah tin, wa zaitun dan demi pohon zaitun, itu disebutkan di At-Tin, Quran surat At-Tin ayat 1. Tin, Bapak Ibu, tin itu sekarang juga banyak yang dikeringkan. Jadi ada alat Bapak Ibu yang namanya air fryer, itu semacam oven Bapak Ibu. Jadi kombinasi antara oven dan kombinasi di dalamnya itu adalah untuk penarik air dengan listrik. Itu bisa membuat semua sayur, semua buah kering. Artinya kering itu tidak gampang untuk busuk. Jadi dikeringkan. Tapi harapannya zat gizinya masih ada di atas, tapi mengurangi dari cairannya saja. Nah, tin ini Bapak Ibu salah satu yang dijual dalam bentuk kering. Banyak sekali yang dijual dalam bentuk kering. Oke, hampir sama khasiatnya dengan kurma. Tinggi serat Bapak Ibu. Karena tinggi serat membantu pencernaan. Oke, kemudian juga vitaminnya tinggi untuk kulit dan mengontrol gula darah. Jadi tidak semanis kurma Bapak Ibu. Tin ini mengontrol gula darah karena tinggi serat. Nah, Bapak Ibu, nanti di belakang saya diingatkan untuk kita refreshing cara urutan dahar Bapak Ibu ya, supaya kalau misalkan kita itu pas pesta atau yang Bapak Ibu pas di rumah ada hajatan, waduh kabeh kok enak iki apa carane ben kolesterolnya gak dhuwur, ben gulanya gak dhuwur. Itu ada urutan makannya Bapak Ibu, supaya tetap dahar enak tapi tidak melonjakkan gula darah dan kolesterol. Nanti diingatkan saya di akhir-akhir membahas tentang urutan makan. Nah, nomor 6 dulu, apa yang disebut dalam Al-Quran pisang Bapak Ibu. Coba di negara Arab itu kan tidak sama seperti kita ya Bapak Ibu ya. Pisang itu kalau misalkan kita bongkolannya pisang
ditanam itu kan gampang ya Bu, apalagi hujan-hujan kayak gini ya, pokok gembur gak sepiro akeh banyu gitu ya, maksudnya gak kelelep banyu terlalu banyak, bisa itu kan tumbuh ya. Nah, turunnya Al-Quran itu kan di Arab, tapi buah-buahan itu disebut sama Allah itu kan berarti memang Al-Quran itu untuk semua manusia, bukan untuk penduduk Arab saja. Pisang ini Bapak Ibu disebut satu kali di Quran surat Al-Waqiah ayat 29. Ini tinggi kalium. Kalium itu vitamin, kalium itu mineralnya jantung, Bapak Ibu. Mineralnya jantung dan otot. Jadi makanya atlet-atlet itu salah satu buah yang wajib itu pisang. Wajib itu ya? Wajibun untuk atlet. Tapi tiap hari harus makan pisang. Ya, terutama Bapak Ibu yang senang olahraga, yang kegiatan di luar rumahnya sangat tinggi, ya, sangat beresiko kehilangan kalium dari keringat, gantinya adalah pisang. Karena supaya otot jantungnya itu tetap berdetak. Karena kalau hipokalemi Bapak Ibu, ototnya nggak berdetak, bisa istirahat. Termasuk otot jantung. Ya, kalau otot jantungnya istirahat, ya bahaya. Otot gampang kram kalau kaliumnya rendah Bapak Ibu. Jadi kalau titik-titik likatan, geringingan, dahan bisa. Karena barangkali kaliumnya kurang. Nah, dan serta membantu pencernaan. Nah, kemudian kita sedikit tentang sayuran yang ada dalam Al-Quran Bapak Ibu. Di Quran surat Al-Baqarah 61 gitu ya. Itu umatnya Nabi Musa itu kan rada-rada beling ya Bapak Ibu. Beling itu sudah dikasih Allah dengan produk yang sangat bagus, yang disebutkan di Al-Baqarah ini adalah bawang merah, bawang putih, kacang adas dan mentimun. Tapi matur ke Nabi Musa, Hakim ngomong Nabi Musa, ya Allah makin nyuwun maneh di luar daripada itu. Ngaten kalau bahasa kita ya, artinya sudah dikasih quality, high quality sayuran tetapi masih kurang. Nah, sementara apa yang melimpah dari bawang merah, bawang putih, kacang adas dan mentimun ini Bapak Ibu. Bawang merah, bawang putih Bapak Ibu yang ada di dalam makanan kita sehari-hari itu senyawa sulfurnya tinggi, senyawa belerangnya itu tinggi. Ya, jangan dibayangkan dengan belerang yang lirang ya Bapak Ibu, yang bokahan ya. Ya, senyawa sulfur juga, tetapi jumlahnya cukup, maksudnya cukup untuk metabolisme dalam tubuh. Ini untuk kesehatan jantung, anti radang, dan meningkatkan daya tahan tubuh di bawang merah dan bawang putih. Nah, kita bersyukur bawang merah, bawang putih itu Indonesia melimpah Bapak Ibu ya, karena bawang merah, bawang putih teko Probolinggo, gantinya teko Nganjuk, karena teko Nganjuk, teko Lampung, karena teko Batu, gitu. Karena mana teko Nadas, misalkan Bapak Ibu, kita melimpah. Nah, kandungannya sangat tinggi untuk antiinflamasi, anti radang. Kemudian yang kedua, adas. Adas ini Bapak Ibu kita tidak seberapa memanfaatkan, tetapi orang-orang luar negeri itu subhanallah. Jadi apa yang di Al-Quran itu mereka justru menyerap lebih daripada kita Bapak Ibu. Lebih duluan dan mereka akhirnya menjadi kayak ini. Jadi adas Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu dahar ya, misalkan dahar nanti pas dibarengi daharan yang itu ada kayak biji kacang hijau warnanya kuning. Jadi kalau warnanya kuning itu mirip dengan kuningnya sekul ampong Bapak Ibu, tapi agak bijinya agak besar sebesar kacang hijau Bapak Ibu. Itu namanya lentil. Itu sangat kaya karena tinggi akan protein, serat, zat besi yang baik untuk kesehatan jantung dan pencernaan. Nah, ini semua berbahan untuk grain Bapak Ibu, multigrain yang berbasis kacang-kacangan itu dimanfaatkan oleh orang luar negeri. Ternyata Bapak Ibu diproduk, dikeringkan, kemudian diseleb, entah itu isinya kedelai, campur kacang hijau, campur jagung, diseleb semua. Kemudian kacang tanah dicampur dengan ini, adas ini, kemudian dengan beberapa yang lain seperti almond itu, kemudian semua itu diseleb, dikasih ubi
dikasih ubi ungu telo gunung kami yang warnanya ungu, itu dipakai di produk, jadilah dia makanan yang tinggi protein dan tinggi serat dan harganya sangat mahal temen. Jadi itu di packing Bapak Ibu seperti packingnya kayak gula tetapi agak besar, kira-kira 15 gram sampai 20 gram. Isinya itu tadi diseleb, disangrai, bahasanya kita itu disangrai dingin supaya kering, terus diseleb dan ditubukan, dicampur itu tadi kacang hijau, kacang tanah, apalagi jagung, kedelai, jadikan satu, ditambah karbohidratnya sama antioksidannya ubi ungunya disangrai dulu, terus diseleb juga, dipaket terus habis itu di packing, jadilah dia Buntu. Bapak Ibu menawi mireng kalau di internet di Google Buntu HOTTO itu sumber protein, sumber karbohidrat, antioksidan yang sangat kaya. Karena Bapak Ibu dibandingkan dengan serat yang kita makan sehari-hari, kata hitung-hitungannya ahli gizi, itu dahar sebanyak apapun serat itu katanya tidak bisa memenuhi jumlah daripada mengkonsumsi satu saset dari buntu itu, karena kandungan seratnya sangat tinggi. Artinya misalkan Bapak Ibu dahar pecel sak piring, apa urap-urap sak piring, nanti ya loh serat lah, sayur kaki gak serat Bu? bukan, itu nyeroti itu protein, itu malah protein terlalu tinggi, nggak sebelit kalau nggak ada seratnya ini. Jadi ibaratnya dari pecel atau apa tadi urap-urap, terancam yang atau jangan bening yang isinya sayuran saja, itu dikatakan dahar seberapa yang bisa kita dahar, itu ya dibandingkan dengan satu sasetan tadi yang kira-kira isinya 20 gram itu masih tinggi seratnya itu dari biji-bijian tadi yang disangrai terus diseleb tadi. Artinya apa? Lebih praktis dan memenuhi dari kebutuhan serat protein. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang disebutkan di Al-Quran, saya mau menggarisbawahi hampir semua biji-bijian ini sangat bermanfaat untuk manusia. Kemudian yang ketiga sayur yang disebutkan adalah mentimun Bapak Ibu. Mentimun itu karena tinggi dari cairan Bapak Ibu. Nah sekali lagi orang Barat Bapak Ibu, kalau kita itu kan gak biasa ya. Mentimun itu paling bisa iris, iris kata Bapak Ibu ya. Tapi subhanallah, orang-orang Barat itu mentimun itu tersedia di rumah. Kalau misalkan perjalanan jauh tersedia di mobil rombongan, itu yang didahar untuk snacknya. Kok ya snack ya, kok ya timun gitu. Tapi untuk menjaga kesehatan, gantinya minum supaya nggak dehidrasi, gantinya serat supaya perjalanan jauh ini gak berdegelen soalnya kakek tunggu biar gak ambilin. Dan gampang warak. Jadi sing didahar itu bukan kayak kita sing semua itu adalah karbohidrat. Jadi kalau pertindaan Bapak Ibu, kalau lupa sudah tindaan ya kan. Kita apa Bapak Ibu? Ya gedang goreng, ya sukun, apa Bu? Roti, semua karbohidrat Bapak Ibu. Iya, gorengan. Iya nggak sih Bapak Ibu ya? Gue cilang sapal galane. Ya orang sana itu kok yang pinter. Kayak tindak-tindakan perjalanan jauh sih digawa kok timun. Kita ya tak doyan ya Bapak Ibu ya, tapi itulah yang ada di Al-Quran. Jadi sunahnya dapat, manfaat kesehatannya dapat. Yang itu kita itu nggak sepira muri-muri gitu Bapak Ibu ya. Ya dikit nggak sepira percaya. Sehingga menjadi adatnya orang lain yang mungkin bukan Islam. Gak kepengen ya Bapak Ibu, timun ya. Saya kalau makan timun ya nelongso gitu ya Bapak Ibu. Ya timun sih kan, misalkan gorengan kita rada-rada gurih gitu. Ya tapi itulah kesehatan. Mengandung banyak air untuk hidrasi supaya nggak dehidrasi. Karena dehidrasi itu agak bahaya Bapak Ibu, yang bisa sampai penurunan kesadaran. Untuk kesehatan kulit dan membantu menurunkan tekanan darah. Penting. Nah kalau kita kayak gorengan,
ya Bapak Ibu ya. Nah, saya aja gitu, si kok kurang sehat kayak hidupnya. Itu yang ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Jadi tidak hanya memiliki makna spiritual Bapak Ibu, tapi juga terbukti memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, yang sekali lagi kita semua itu sudah spiritual. Tidak spiritual menirukan pesan yang baik dalam Al-Quran ya, termasuk sunnahnya. Nah, kita beranjak ke urutan daharan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dahar banyak yang relatif tidak melonjakkan glukosa dan kolesterol dalam tubuh, apa yang tidak ada dulu Bapak Ibu? Kuluk, dahar kuluk dan dahar buah, artinya dahar serat dulu. Jadi kita kesalahannya selama ini itu kalau dahar buah itu sesudah makan, ya kan Bapak Ibu? Aduh, jadi awet di rumah Kulawe yang didahar itu buahnya dulu. Terus kalau misalkan ada daharan sop, misalkan Bapak Ibu ya, dahar sop dulu. Jadi seratnya itu makan dulu untuk melapisi dindingnya usus. Jadi ibaratnya dindingnya usus itu dilaburi sama serat supaya nanti kalau misalkan dahar yang kita misalkan kok kepingin ono es teler, ono dawet, ono kolak, itu gak 100% langsung berserat. Jadi pola takjil kita Bapak Ibu sekarang diganti. Takjil duduk nyeruput dawet atau es teler, tetapi buah dulu. Boleh misalkan di situ ada apa saja, buah dulu. Gak kayak misalkan ada pisang, ada semongko sairis longiris, ada kakres sairis longiris, itu dulu. Itu kan manis Bapak Ibu ya, gak nyala di sudah manis. Yang kedua adalah seratnya dipakai dulu untuk melapisi dinding di dalam usus. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan daharnya misalkan agak banyak, gak ngantuk, pas rapai gak rasa-rasa, karena lonjakan gulanya gak seberapa tinggi. Kenapa lonjakan gulanya gak seberapa tinggi? Ususnya sudah dicek, ususnya sudah dilapisi dengan serat, supaya yang didahar tadi karbohidratnya manis-manisnya gak 100% terserap. Loh, gak rugi oleh yang mau dibuat, gak rugi kalau ada, karena kan masih ada waktu kesempatan di dalam usus. Waktu kita tidur masih ada penyerapan lagi, artinya masih yang didahar tadi tidak muspro, tidak langsung sakolo habis dari lambung langsung untuk usus besar. Buat Bapak Ibu, masih ada usus halus yang kuku panjang, yang sepanjang waktu kita tidur malam hari itu yang masih bisa nyerap sedikit-sedikit. Artinya lonjakannya tidak 100%, langsung sakolo bilangnya sub ya, jadi tidak memperberat kerjanya pankreas. Ya, tak memperberat kerjanya pankreas. Sel di dalam pankreas itu dieman-eman supaya tidak sampai kencing manis di usia yang lebih muda. Artinya nanti selnya masih panjang hidupnya karena kerjanya tidak psikologi forcing. Jadi yang didaharin ya apakah muspro boten, apakah langsung dibuang jadi tak rugi sing oleh mau ada oleh tadi makan minum enggak, masih tetap dia di dalam usus halus yang panjang tadi, istilahnya 12 jari karena saking panjangnya sampai beberapa meter. Di metabolisme waktu kita tidur ini ada proses penyerapan. Nah, penyerapannya pelan-pelan. Penyerapan pelan-pelan itu istilahnya sel-sel di dalam tubuh itu gak kaget. Gak kaget yang siang itu kondisinya gak ada makanan, yang bengi masih ada makanan yang sedikit-sedikit supaya lebih efektif pemakaiannya dalam tubuh. Nah, Bapak Ibu ya, jadi urutan makan yang pertama adalah serat dulu, sayur dan buah untuk melapisi dinding usus kita dulu, dinding lambung usus. Nah, memang idealnya ada jeda Bapak Ibu. Nah, jeda itu yang akhirnya kita selama ini pelajari bahwa itu adalah jeda antara takjil, sholat, ya, terus baru makan besar. Jadi sunnah itu memang sesuai dengan proses dalam tubuh Bapak Ibu. Jadi tidak sakalo langsung makan besar, karena tadi memberikan kekagetan, memberikan kondisi shock atau kaget, dan yang tadinya kelaparan, artinya tanda kelaparan, artinya sel-sel memang dibuat lapar, dan
itu sudah relatif bebas, mau dahar apa saja relatif bebas karena ususnya sudah berlapis. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya juga belajar. Nah, ternyata selama ini gas, ya Bapak Ibu ya, duk, ya mungkin sak sekone. Jadi di dalam tubuh rebutan, diisi sing diolah. Habis itu baru sholat maghrib, habis sunah kok yo arep ngadeg abot, tidak wis kebetul. Karena Bapak Ibu, saya kira hal yang sederhana untuk nanti kita juga menyambut puasa, mudah-mudahan pakai ibadahnya tetap bisa istiqomah tuh. Amin. Moga Bapak Ibu kalau ada yang bisa didiskusikan catatan masalah kurma bagi orang diabetes itu kan manis tentu ada kandungan gulanya. Nanti kita mau puasa juga soalnya diabetes itu makan kurmanya pada saat tajil itu berapa? Cukup 3 aja atau 1 atau liter? Bagi yang orang normal mungkin ya yang 1 kurang. Nah, kurma ini Bu relatif aman untuk diabetisi atau pasien diabetes karena itu tadi gulanya kompleks. Karena gula kompleks tidak langsung dipecah dalam tubuh menjadi energi, pelepasan untuk tadi insulinnya tidak sampai melonjak, tidak membebani gula dalam tubuh itu relatif aman. Nah, jumlahnya berapa? Sunahnya hadir Bu, monggo 1 boleh 3 boleh. Nah, kalau misalkan kita orang Jawa itu kurma itu kok enggak sepiro ramen ya Bapak Ibu, paling 1 aja udah cukup. Artinya enggak mungkin karena enggak biasa ya, kalau itu bukan makanan wajib ya, mungkin 1, 3 mungkin sudah kenyang ya Bapak Ibu kalau kita gitu. Enggak mungkin enggak seperti orang Arab yang mungkin itu kayak seperti orang Arab gitu ya. Nah, mungkin ya 1, 3 itu cukup Bapak Ibu. Ya, untuk sunahnya kita sunah ikut jumlahnya dalam hal jumlah dan dalam hal apa yang disebut dalam Al-Quran, dan itu tadi mungkin kalau sudah waleh mungkin 3 itu insya Allah Masalah anggur tadi ini anggur dicuci terus dimakan dengan kulitnya, bijinya betul langsung semua ditelan. kalau kesel ditelan tapi itu nggak keras ya. Kalau kesel ditelan, tapi kalau misalkan nggak kesel dibuang saja kan seratnya sarinya udah Bentuknya sudah. Habis itu bijinya dibuang, lainnya ditelan. ya, Kulitnya. buahnya yang ditelan. Lagi. Tapi kalau sudah habis ditamak kan biasanya buahnya sudah habis ya, jadi cairan ya, tinggal kulitnya sama isinya aja. Itu yang dibuang. Karena keras Bu. Keras. Dalam apa? Ya, minyak zaitun kalian? Oh, minyak zaitun. Yang ada harga di apotek itu kan beberapa penyakit. Apa beda zaitun dengan jinten? Kalau mana berlebihan bagaimana? Bagus Bapak pertanyaannya. Zaitun sama jinten beda. Ya, Beda. Nah, zaitun itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Jinten itu kalau menurut ini tadi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi habatus sauda itu sunnah, artinya yang Kanjeng Nabi biasa menggunakan untuk pengobatan. Subhanallah. Jinten itu ini tadi yang saya sebut di dalam Al-Quran dan Bapak Ibu ya. Belum kita membahas yang ada di dalam hadis ya, artinya yang Kanjeng Nabi biasa konsumsi. Kalau zaitun itu bagus, kita ada pertentangan karena omega 3-nya tinggi sekali. Omega 3 itu untuk nyambungnya saraf di dalam otak, untuk melapisi sel-sel saraf, untuk ngapunten kalau habis tibo, habis ketatap sirah, untuk perkembangan bayi, awal-awal kehamilan, awal-awal kelahiran, 1000 pertama kelahiran, termasuk ibu menyusui dan susu, itu banyak mengandung omega 3. Salah satu sumbernya adalah zaitun. Itu bagus sekali memang untuk saraf. Nah, termasuk susu-susu lansia itu mengandung omega 3 dan omega 6 Bapak Ibu. Itu tinggi di dalamnya zaitun. Nah,
Jadi minyak zaitun itu tidak terbantahkan bagusnya karena mengandung omega 3 yang bagus untuk saraf, untuk pasca trauma, habis kecelakaan, habis stroke, dan nyambungnya saraf otak, omega 3, termasuk untuk kecerdasan, termasuk antipikul. Nah, jadi untuk bayi bagus, untuk pertumbuhan otak seminggu pertama bayi, kelahiran bagus, termasuk untuk lansia mencegah pikul, bagus di minyak zaitun, tidak terbantahkan. Nah, jinten habatus sauda. Habatus sauda itu sunnah Bapak Ibu karena Rasulullah sering pakai pengobatan tibun nabawi, pengobatan ala nabi itu juga pakai habatus sauda. Dan sekali lagi penelitiannya itu banyak dipakai habatus sauda untuk anti radang, untuk anti inflamasi. Jadi untuk antivirus habatus sauda banyak dipakai Bapak Ibu. Termasuk untuk kencing manis karena memperbaiki fungsi dari pankreas yang tadinya sel pankreas itu jumlahnya sedikit, dengan habatus sauda bisa diperbaiki. Itu habatus sauda. Nah, karena bagusnya di dua itu, sering-sering produk zaitun dicampur dengan habatus sauda untuk mengurangi bau pengaruhnya habatus sauda. Biasanya di kapsul, dan di dalam kapsul itu antara habatus sauda dan minyak zaitun dijadikan satu. Itu artinya sudah teknologi Bapak Ibu. Ya apa caranya bisa dikonsumsi, simple. Orang zaman sekarang itu pikirnya simple Bapak Ibu. Kalau misalkan aku bawa minyak zaitun, lunga-lunga ya apa? Ya rek numplek di kelambi, rek numplek di laptop, gak numplek di buku, rek numplek. Artinya efek praktisnya kurang. Tetapi kalau untuk konsumsi di rumah, ditaruh di atas meja, zaitunnya diunjuk atau diseruput, praktis. Tapi kalau untuk bepergian, itu teknologinya memakai gambar praktisnya di kapsul. Itu bagus sekali Bapak. Beda, dua-duanya beda, sumbernya beda, tapi efek kesehatannya luar biasa. Zaitun dan habatus sauda itu untuk pencegahan kesehatan sangat bagus Bapak Ibu. Dan saya merekomendasikan, meskipun kadang-kadang juga males karena pengang. Habis dikonsumsi zaitun itu kalau misalkan kita gelek, itu kan bau, pengang Bapak Ibu. Jinten itu pengang. Karena campur madu gimana? Campur madu bagus. Nah, juga ada yang madu yang sudah ada habatus saudanya untuk mengurangi efek. Nah, madu Bapak Ibu, tapi saya belum nyebutnya. Madu itu subhanallah. Wes, was-wasannya. Nanti kita bahas masalah madu kapan-kapan ya Bapak Ibu. Itu hampir semua komponen yang dibutuhkan tubuh itu ada pada madu. Nah, nanti juga itu ada pertanyaannya hampir sama dengan korma. Lah manis, gimana untuk diabetes gitu ya? Nanti kita bahas untuk diabetes yang bersumber manis ini seberapa yang diperbolehkan Bapak Ibu. Karena yang pasti sunnah itu pasti manfaat kesehatannya bagus. Ya termasuk yang sakit, hanya saja nanti tantangannya adalah sakiro yang diperbolehkan. Katanya supaya tidak melonjakkan gula darah. Madu itu sebenarnya bagus sekali. Dan itu adalah sunnah yang sering kita tinggalkan. Ya, jadi kita itu sering meninggalkan sunnah Bapak Ibu. Ya, yang di situ adalah sumber dari kesehatan. Madu itu Bapak Ibu, sekali lagi orang barat itu memakai madu buat apa? Buat luka gangren, luka yang hitam, yang sudah tidak ada pembuluh darahnya, yang indikasi untuk amputasi, yang bernanah, yang asalnya itu bernanah, yang ada yang bernanah sampai tidak ada pembuluh darah, karena yang lukanya sangat produksi nanahnya sangat banyak. Itu orang-orang luar negeri dipakai untuk kompres karena osmolaritasnya atau kekentalannya yang tinggi. Madu itu menarik nanah sehingga pembersihannya lebih cepat daripada cuma dikompres biasa. Nah, segitunya teknologi orang luar negeri itu memanfaatkan dari produk. Apa nggak perih itu madu terus? Boten lah, madu itu tidak perih. Madu itu bahkan dipakai untuk melapisi kalau misalkan kena luka, termasuk itu tadi, termasuk untuk kompres semua luka, supaya dia menarik itu bakteri, menarik
penyembuhan luka kalau sudah ada jaringan yang merah, koyok daging anyar, daging tubuh, itu berarti sudah muncul sel yang sehat, jaringan yang sehat. Nah, madu itu salah satu dipakai untuk kompres luka supaya epitelnya, selnya yang baru cepat tumbuh dan membersihkan nanah-nanah bakteri-bakteri supaya dia lebih cepat terserap dan terbuang. Nah, nanti kita akan bahas tentang fikih makanan berlanjut kalau ada waktu Bapak Ibu. Nah, semua itu bersumber dari sunnah. Tapi maaf Bang, saya yang pegang sama itu apa Bang? Apa? Pegang sama Ya, minyak zaitun untuk membersih luka biasanya saya pakai gunakan minyak zaitun. pegang saya belum belajar. Ini sunnahnya pegang saya belum belajar. Nah, tapi kalau dari faktor makanan ini penelitiannya sudah banyak. Banyak bisa gampang kita peroleh dan yang memanfaatkan makanan di luar. Nah, nyunah ya Pak, lebih nyunah daripada kita makan. Karena saya kira Bapak Ibu. Nah, satu lagi Bapak Ibu. Masya Allah. Nah, salah satu paduan untuk dahar itu kan apa Bapak Ibu? Dahar kalau sudah lapar berarti sebelum kenyang. Dan isi dari lambung itu Bapak Ibu gimana? Seperti makanan, seperti air dan seperti udara. Ternyata ada teori Bapak Ibu dari luar negeri. Saya lupa namanya apa. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Teorinya itu mereka gini. Mulai membudayakan untuk makan mengosongkan istilah mereka Bapak Ibu, mengosongkan 20% dari isi lambung. Nah, kalau kita kan berarti kalau sepertiga kan berarti 33% ya Bapak Ibu, yang 30% ya yang bagian kosong ya supaya masih ada udara di dalam lambung. Mereka adalah teorinya adalah 20% mengosongkan isi lambung. Jadi hampir sama dengan puasa Daud kita Bapak Ibu atau puasa Senin Kemis yang seminggu itu 2 kali. Mereka menamakan dengan intermittent fasting, IF ya Bapak Ibu ya, intermittent fasting. Itu mereka itu sudah menjadi budaya Bapak Ibu, sudah menjadi budaya. Jadi kalau misalkan orang non-Muslim puasa, kita tanya kosong IF kata intermittent fasting. Itulah puasa Daud kalau alat ini. Jadi sehari kita makan bebas, sehari mempuasakan paling enggak 14 jam. Mereka mengamalkan intermittent fasting 14 jam, mereka tidak memasukkan sumber karbohidrat, protein dan energi dalam 14 jam. Yang sisanya jamnya mereka makan bebas. Jadi maksudnya mereka puasa-puasa tapi tidak seperti kita yang tidak sehari. Mereka tidak buka dan tidak sahur. Mereka buka. Bukannya mereka itu juga ada urutan makan. Bukannya mereka itu adalah sayur dan buah dulu, habis itu makan sembarang los sampai 8-10 jam, baru yang 14 jam sisanya mereka hanya minum air putih atau kopi tanpa gula untuk membantu meningkatkan, mempercepat lemak dalam tubuh dibakar untuk sumber energi. Jadi sekali lagi apa-apa yang diajarkan kanjeng Nabi itu sunnahnya dapat, kita kalau mengikut pahalanya dapat, dan efek dari kesehatan manfaat kesehatannya pasti dapat. Yang selama ini kita melupakan atau yang belum tercerna secara dalam, yang ternyata orang-orang di luar kita itu sudah mulai mempraktekkan sisi ilmiahnya dan mereka sudah mulai yunahnya. Secara ilmiah mereka bisa membuktikan lebih cepat tapi mereka melakukan sangat baik. Akan Bapak Ibu saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Mohon mudah kurang salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.